Oh iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada beliau Pak Presiden dan juga Ibu Megawati yang sudah beri kepercayaan pada saya di LKPP ini. Tugas khususnya yang pertama adalah karena hari ini pasca pandemi COVID ini kita butuh sebuah upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dengan potensi anggaran yang lewat LKPP ini didorong untuk bisa membeli produk-produk dalam negeri. Maka turunannya ada turunan untuk e-katalog, kemudian pembuatan P3DN di pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan maupun supportingnya. Atau bahkan yang hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM. Nanti kita akan berkolaborasi, KPP, Dinkop, tentu saja di bawah Kemenko Marifest. Yang tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan upaya untuk sebuah RUU pengadaan barang dan jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan. Itu rencana-rencana ke depan dan kami terus akan lakukan konsolidasi. Apapun Pak Anas sudah melakukan hal yang sangat baik di LKPP, kami akan terus komunikasi dan konsolidasi dengan internal supaya tim ini kompak untuk bisa melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Khususnya kapan sih Pak Bapak diminta jadi kepala LKPP dan seberapa dekat sih Pak Bapak dengan Pak Jokowi? Jadi katanya sangat dekat. Kalau saya dengan Pak Presiden karena sama-sama di Jawa Tengah pasti saya merasa bahwa saya bagian dari beliau. Pertama di saat dia jadi wali kota, saya waktu itu jadi PLT wali kota. Kemudian beliau 2 kali periode terus gubernur DKI ya. Beliau sudah tingkat provinsi DKI, kami mesti di Jawa Tengah. Tapi kemudian ketemu lagi karena waktu itu kan beliau nyalon presiden. Kita jadi bagian timnya beliau. Jadi insya Allah ya nggak ngerti banyak tentang beliau, tapi saya ada pemahaman karakter beliau yang tidak terlalu banyak dalam perkenalan ini, tapi insya Allah kami profesional. Apakah peran Bapak ini juga atas kepercayaan dari Ibu Megawati Pak kan sebagai kader PDIP? Saya rasa begitu, karena kan saya menggantikan Pak Anas yang juga kader PDI Perjuangan. Pesan Bu Mega apa Pak? Hati-hati, nah, itu duitnya banyak di situ, jadi kamu mesti hati-hati, harus taat azas, kalau perlu matanya ditutup, jangan tergoda hal-hal yang lain. Itu tadi pesannya begitu, saya akan junjung tinggi integritas itu. Pak, KKN kan tinggi ya Pak terkaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. KKN itu maksudnya? Korupsi. Oh Pak. iya ya. Mungkin ke depan seperti apa Pak upaya Bapak untuk mencegah korupsi pengadaan barang dan jasanya Pak ya? Ya makanya regulasi ini kita harus lihat sampai sejauh mana itu bisa membatasi potensi-potensi KKN. Kalau dirasa sudah cukup ya alhamdulillah, tapi kalau dirasa tidak ya pasti kita akan komunikasikan kepada terkait untuk bisa membuat ruang-ruang kontrol supaya potensi itu tidak akan terjadi. Cukup ya? Semarang masih deh wali kota. Apa? Di Semarang sekarang masih wali kota. Oh ya, ya kalau saya lihat regulasinya pasti harus ada surat pemberhentian dari Kemendagri. Pak Menteri tadi saya sudah berbicara sama beliau, akan segera proses. Nanti kalau udah ada pemberhentian saya sebagai wali kota, maka akan muncul PLT yang otomatis sesuai regulasi itu adalah wakil wali kota, Bu Ita. Nanti biar proses itu kita jalani sampai dengan surat pemberhentian wali kotanya keluar. Mungkin pesan khusus ke masyarakat Semarang begitu Pak, kan ditinggalkan lah sedikitnya begitu ya. Ya kita udah bareng-bareng dari tahun 2010 sampai sekarang. Saya berterima kasih pada semua sedulur-sedulur Semarang yang sudah bergerak bersama, kerja keras. Kemudian dari hasil semua kerja ini ya alhamdulillah hari ini saya diberi amanah oleh Pak Presiden. Jadi tetap semangat untuk kota Semarang hebat. Pemberhentiannya kapan sih Pak sebagai wali kota nanti dari? Nah nanti tanya Pak Mendagri, bukan wilayah saya. Ya. Oh, Pak kan disebut-sebut sebagai salah satu calon untuk DKI Jakarta. Oh, ya enggak ada hubungannya. Tanggapannya Pak? Enggak ada tanggapan dan kita enggak pernah diskusi tentang itu. Diskusi kita untuk memajukan ekonomi yang ada di bangsa kita lewat LKPP.